Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesus, ku serahkan hidupku Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami rindu untuk memberi yang terbaik bagimu. Kami rindu untuk memberikan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat dan gagah kami. Dalam pertolongan Tuhan, Engkau menolong kami Bapak untuk memahami hal-hal yang tidak kami pahami, untuk menjadi seperti yang Engkau mau berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, ajar kami untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Sehingga setiap hari layaklah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak kerajaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Shalom, sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sambut hari yang baru dan ucapan syukur sebab rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Pagi hari ini mari kita membaca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Saudara, pagi hari ini kita akan membaca dari Matius 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Namun kita juga akan belajar tentang Matius 6 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Judul perikop ini yaitu hal memberi sedekah. Hal memberi sedekah berbicara tentang bagaimana kita memberi kepada orang yang berkekurangan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah saudara bahwa memberi dari kekurangan itu merupakan sesuatu hal yang dikagumi Tuhan. Seorang janda memberikan 2 peser duit. Ketika ada orang Farisi, orang Saduki memberi dari kelebihannya, seorang janda memberi dari kekurangannya, dan Tuhan berkata bahwa janda ini akan selalu diingat apa yang dia lakukan karena dia memberi dari kekurangan. Saudara, kadangkala memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena ada yang membutuhkan. Hal memberi itu seringkali gampang, seringkali susah. Ketika kita di dalam keadaan kelimpahan, kita memberi, ya kita mampu. Tapi ketika kita di dalam kekurangan dan kita harus memberi, itu kadangkala ada pergolakan batin di dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah di gereja, kita harus memberikan persembahan. Persembahan, ada yang persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan gereja. Tetapi kitab Hagai berkata, engkau memapani rumahmu dengan baik, tetapi engkau tidak peduli dengan keadaan rumahku. Engkau bekerja dengan bekerja keras, tetapi apa yang engkau kumpulkan itu engkau taruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Sebelum engkau sampai ke rumah, aku sudah menghembuskannya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal memberi sedekah pada saat kita berkelimpahan itu hal yang mudah, tetapi pada saat kita berkekurangan itu hal yang tidak mudah. Dan pada saat kita mengutamakan membangun rumah kita sendiri dan tidak peduli dengan membangun rumah Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal memberi kepada orang yang berkekurangan, hal memberi kepada Tuhan, hal memberi kepada pelayanan pembangunan gereja itu adalah sesuatu yang Tuhan ajarkan supaya kita sebagai orang-orang percaya sadar bahwa hidup kita hanyalah anugerah. Kalau kita memiliki sesuatu, kita harus belajar untuk berbagi, kita harus belajar untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi hak-hak orang miskin yang ada di sekitar kita. Kita harus belajar memberi. Karena terkadang kala saudara, ada banyak orang suka flexing. Flexing itu suka pamer. Dia punya rumah yang mewah, rumahnya itu sangat lengkap. Ya, kalau kita lihat di YouTube,
Banyak artis-artis flexing memamerkan rumah-rumah mereka, tetapi ketika mereka memberi, mereka juga memamerkan itu memberi. Tuhan mengatakan ketika engkau memberi dengan tangan yang tersembunyi, itu Tuhan berkenan. Jadi saudara, memberi bukan dalam rangka flexing. Karena kalau kita flexing itu sama saja tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara, kadangkala orang flexing berlebihan. Tas mewah, rumah mewah, tetapi ternyata tidak mau berbagi dengan orang lain. Bahkan mungkin dari seseorang yang punya harta berkelebihan, ternyata saudara kandungnya dalam keadaan susah, dia tidak perhatikan. Atau orang tuanya dalam keadaan susah, tidak punya rumah, dia tidak perhatikan. Sementara dia memiliki kecukupan yang jauh lebih berkelimpahan daripada orang lain. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya, sebab dia akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suka memberi, karena dia juga akan dikasihi dan akan beroleh kemurahan, baik dari Tuhan maupun dari orang lain. Pagi hari ini kita akan belajar apa kata Tuhan tentang hal memberi sedekah. Apa kata Tuhan tentang hal memberkati orang-orang yang berkekurangan. Mari saudara, apakah pemberian itu perintah? Apakah pemberian itu kehendak Allah? Apakah pemberian itu merupakan perkenanan Allah bagi kita? Mari kita belajar bersama-sama. Matius 6 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudaraku, yang pertama, ketika kita melakukan kewajiban agama bukan supaya dilihat manusia. Karena dengan memamerkan seperti itu, ternyata upah kita di surga itu hilang, saudara. Jadi melayani dengan memamerkan itu saudara merupakan satu upah yang terhilang. Jadi kita harus memberi, kita harus melakukan kewajiban agama kita itu secara tersembunyi, bukan dengan pamer. Ayat yang kedua, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memberi itu bukan pamer, memberi bukan seperti orang munafik karena ingin dipuji. Jikalau saudara ingin memberi, supaya pemberian itu dikenan oleh Tuhan, memberi dengan tulus hati. Dan alangkah indahnya jikalau pemberian itu adalah pemberian yang tersembunyi, yang tidak dilihat oleh banyak orang, tetapi hanya disaksikan oleh Tuhan dan hanya disaksikan oleh orang yang menerima pemberian tersebut. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Tangan kanan memberi, tangan kiri itu tidak tahu. Saking tersembunyinya pemberian itu, lebih baik tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Sedangkan tangan kiri saja tidak tahu, apalagi orang lain. Jadi saudara, pemberian yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pemberian yang tersembunyi. Ini menjadi tantangan yang besar bagi gereja Tuhan. Sebab gereja Tuhan terkadang kala kalau pemberian secara jemaat, pemberian dari jemaat, kita harus memberikan persembahan gereja itu harus ada dokumentasi fotonya untuk dibuktikan kepada jemaat Tuhan bahwa pemberian itu betul-betul diberikan. Jadi saudara, itu pemberian dokumentasi dalam rangka untuk pertanggungan jawab itu sebetulnya tidak salah juga. Tetapi saudara, ketika saudara memberi, janganlah itu kemudian diungkit-ungkit, dibangkit-bangkit. Saudara sudah memberi kepada si A misalnya. Lalu ketika si A itu tidak melakukan hal yang dia tidak memuji saudara, saudara mengungkit. Lebih baik kembalikan saja pemberian saya. Kalau tahu begitu saya tidak memberikan kepada Anda. Kalau tahu begitu saudara tidak sampaikan kepada orang lain bahwa saya memberi kepada saudara, lebih baik saya ambil aja lagi pemberian saya. Jadi saudara, ada orang yang ketika dia mau memberi, dia mengharapkan pujian. Dia mengharapkan bahwa si fakir miskin yang menerima berkat itu, kemudian dia akan menyuarakan kepada orang lain supaya dia terkenal karena dia sudah memberi. Bahkan ada saudara, mohon maaf sekali, waktu pencalonan beberapa waktu yang lalu, ada banyak caleg-caleg yang sudah memberkati dengan banyak hal. Tapi begitu mereka tidak terpilih, ada yang kembali membongkar jalan yang dia sudah kerjakan di daerah. Di satu daerah ya, di daerah pulau, daerah mana itu, saya membacanya di internet. Jadi seorang caleg itu begitu baik hati sebelum dia mencalonkan. Banyak jalan-jalan yang dibuatnya.
banyak bantuan-bantuan yang dikerjakannya. Tapi karena suaranya waktu terpilih itu sangat sedikit, lalu kemudian itu jalan aspal yang sudah dikerjakannya dibongkar kembali pakai alat, saudara. Karena dia kecewa karena rakyat itu tidak memilih dia, malah mereka memilih caleg yang memberikan serangan fajar. Nah ini saudara, pemberian-pemberian yang punya motivasi. Kalau sebetulnya dia terpilih atau tidak terpilih, alangkah baiknya pemberian itu jangan diungkit kembali, jangan dibangkit-bangkit kembali. Akhirnya segala sesuatu sia-sia. Pemberiannya sia-sia, pencalonannya sia-sia. Karena apa? Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita menabur, kita akan menuai pada akhirnya. Entah apa tuaian itu, pasti Tuhan tahu bagaimana mengembalikan. Selama hati kita murni di hadapan Tuhan, segala pemberian yang baik itu pasti akan ada upahnya daripada Tuhan. Ayat yang keempat, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sangat sulit kalau hati kita memberi dengan hati yang punya motivasi. Sangat sulit kita memberi kalau hati kita penuh dengan ingin rasa dibalas, ingin ada balasan jasa, ingin ada puji-pujian. Saudara akan menghasilkan pemberian yang tidak benar. Jadi pemberian yang benar itu lakukan dengan tersembunyi. Yang kedua, pemberian itu lakukan dengan tidak mengharapkan pujian. Yang ketiga, lakukan pemberian itu bukan untuk mendapatkan balasan, saudara. Bukan untuk mendapatkan balasan pujian, balasan berkat, balasan itu. Tapi ya Tuhan tahu kalau kamu melakukannya, pasti dia akan membalaskan yang tersembunyi kepadamu. Tapi kalau engkau membongkar, bangkirkan isi hatimu bahwa engkau sudah memberi, dan memberi, justru tidak akan mendapat apa-apa. Saudara, yang paling penting di sini adalah iman orang Kristen. Ketika dia memberi, ketika dia menabur, jangan mengharapkan balas jasa. Sebab Tuhan tahu bagaimana membalas orang-orang yang memberi dengan penuh kerelaan. Karena ini saudara, Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi. Setiap pemberian dengan ada motivasi, bisa-bisa saja itu nggak ada upahnya. Saudara mengharapkan upah, jadi saudara harus menabur tanpa mengharapkan balas jasa. Karena kekristenan mengajarkan pemberian dengan tulus hati. Kekristenan mengajarkan pemberian dengan tersembunyi. Kekristenan membalaskan bahwa kalau saudara memberi, saudara tidak berharap kepada orang yang saudara tabur, kepada orang-orang miskin yang saudara tabur. Saudara hanya bisa mengharapkan belas kasihan Tuhan, bahwa Tuhan akan memperhatikan keadaanmu. Dan hal memberi bukan karena kita berkelebihan, tapi kita akan belajar di ayat-ayat berikutnya bahwa hal memberi adalah supaya ada keseimbangan. Mari kita belajar di sini tentang hal memberi. Beberapa ayat yang saya tulis di sini ada 8 ayat tentang hal memberi kepada orang yang berkekurangan. Ulangan 15 ayat 7. Jika sekiranya ada di antaramu orang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Jadi saudaraku, sikap kita dalam hal memberi, jangan menegarkan hati, jangan mengeraskan hati untuk memberi. Ketika kita melihat ada orang yang berkekurangan, jangan mengeraskan hati, jangan menegarkan hati untuk menggenggam tangan, tapi berilah kepada orang yang miskin itu. Yang kedua dalam Ulangan 24 ayat 15, pada hari itu juga haruslah engkau membayar upahnya sebelum matahari terbenam. Ia mengharapkannya karena ia orang miskin, supaya ia jangan berseru kepada Tuhan mengenai engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Yang kedua, saudara, jangan menahan upah dari orang yang pantas untuk menerimanya. Apalagi orang itu adalah orang yang miskin. Jangan engkau menahan upahmu sebelum matahari terbenam, karena ia orang yang membutuhkan. Saudara, ini kelihatannya sesuatu hal yang sebetulnya jarang orang melakukannya, tapi ada, saudara. Di pekerjaan, saya bekerja di dunia konstruksi, dan saya melihat ada pihak ketiga, ada orang-orang yang harusnya membayar upah dari orang yang bekerja. Mereka banyak tidak membayar upah-upah orang yang bekerja. Lalu orang-orang yang berkekurangan ini, orang-orang buru-buru kenek-kenek ini, pekerja-pekerja konstruksi ini marah sekali. Dan kemudian mereka katakan, jerih payah kami ketika kami tidur itu akan terbayarkan dengan 1 hari istirahat. Tetapi engkau yang memakan uang kami dengan tidak membayarkan upah kami, engkau akan menanggung akibatnya. Wah, kaget kami mendengar hal itu.
Mereka mengutuki tuan mereka yang tidak membayar. Dan saudara, jeritan orang miskin itu ketika ia berseru kepada Tuhan, hal itu akan menjadi dosa bagimu. Dan saudara, ini saya tidak tahu kenapa ya. Beberapa tahun kemudian, bos mereka ini mengalami kemalangan. Saudara ingat tentang bagaimana ternak-ternak babi itu mendapat serangan virus? Nah, itulah bos ini kemudian dia kehilangan seluruh ternak-ternaknya pada waktu itu. Jadi saudara, ketika engkau menahan upah dari orang miskin ini akan berseru kepada Tuhan. Dan hal itu kan menjadi dosa bagimu. Dan kemudian, ya ada upah, ada balasan. Ketika engkau tidak taat, balasan itu datangnya kemudian. Dan saudara, ketika kita menahan upah dari orang miskin, jangan sampai Tuhan menegur engkau dengan cara yang keras. Orang yang menahan upahnya ini, dia kehilangan seluruh hewan ternaknya pada waktu virus ternak babi itu melanda. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan menahan upah dari orang miskin. Hal memberi adalah memberikan apa yang menjadi hak orang yang sesungguhnya menjadi upah dan bagiannya. Yang ketiga, saudara, di dalam Sakaria 7 ayat 10, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing, orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Nah, saudara, hanya karena ada orang miskin, orang berkekurangan di sekitar kita, lalu kita menganggap bahwa mereka patut dirancangkan hal-hal yang jahat. Contoh yaitu mengambil upah mereka, mendiskreditkan mereka, tidak mengakui keberadaan mereka, menjadikan mereka orang-orang termarginal, terpinggirkan, membalas jahat dengan jahat. Bahkan ada orang yang menjadikan orang-orang miskin itu sebagai victim. Nah, saudara, misalnya di dalam keadaan korupsi dan nepotisme, orang-orang yang dapat dikorbankan, ada orang-orang yang dibuat jadi direktur di perusahaan yang sesungguhnya dimiliki oleh bos besar. Nah, mereka kemudian merancangkan hal yang jahat sehingga orang-orang yang ada sopir dijadikan direktur dari sebuah perusahaan. Lalu kemudian dikorbankan dalam hal korupsi dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Ini tidak benar, saudara. Merancangkan hal jahat kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang miskin, dan kemudian mereka lolos dari hukum. Orang-orang hebat ini lolos dari hukum karena mereka mengorbankan sopir mereka yang dijadikan direktur di sebuah perusahaan kecil yang kemudian perusahaan itu melakukan korupsi. Nah, saudaraku yang diberkati, janganlah menindas janda, anak yatim, orang asing, orang miskin. Janganlah merancang kejahatannya dalam hatimu terhadap masing-masing. Karena mereka pikir ini orang-orang yang tidak berdaya, dikorbankan dalam satu kejahatan yang sesungguhnya mereka yang mengerjakan. Tuhan tidak berkenan dengan hal ini. Saudara, mari kita memberi yang terbaik untuk orang-orang miskin, orang-orang terlantar. Justru Tuhan menghendaki untuk menaruh belas kasihan kepada mereka. Amsal 19 ayat 17 berkata seperti ini. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang termarginal, itu memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi saudara ingat, Daud ketika dia menyingkir, saudara, di Gua Adulam, dia bertemu dengan orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang melarikan diri karena dikejar-kejar. Dan Daud merangkul mereka. Kemudian mereka ada dengan Daud, mereka belajar tentang takut akan Tuhan, mereka diubahkan menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Daud dekat dengan orang-orang yang pahit, orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang ditolak. Daud dekat dengan mereka dan kemudian dia menerima mereka dan mereka menjadi sahabat-sahabat Daud. Apa yang terjadi, saudara? Mereka berubah menjadi pahlawan-pahlawan Daud. Saudara, mari kita yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, itu sama dengan memiutangi Tuhan. Tuhan membalas perbuatannya itu. Daud menjadi seseorang yang kemudian menjadi raja di Yerusalem. Dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena apa? Orang-orang yang tadinya orang-orang terbuang ini, yang dekat dengan Daud, mereka menjadi pahlawan-pahlawan Daud, dan mereka yang membawa Daud menjadi raja di Yerusalem. Saudaraku, jangan pandang enteng orang-orang yang berkekurangan, tapi ketika saudara memberi, maka Tuhan akan membalas sesuatu yang tersembunyi itu dengan berkat yang lebih besar. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Dan saudara, ketika kita menabur, kita memberi kepada orang yang
orang yang berkekurangan, saudara, maka kita tidak akan berkekurangan. Pengalaman ketika kita memberi, kita menabur, apa yang menjadi kebutuhan kita Tuhan mencukupkan. Ada amin? Percaya saudara, ketika saudara menabur, saudara tidak akan berkekurangan. Matius 19 ayat 21. Firman Tuhan berkata kepada orang muda ini, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berilah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, berbicara tentang memberi, berbicara tentang mengasihi orang-orang yang berkekurangan, itu merupakan bagian dari iman. Orang muda itu berkata, "Tuhan, aku sudah melakukan hal yang baik." Tapi Tuhan berkata, "Jikalau engkau mau sempurna, jual harta, berikan kepada orang miskin, maka harta di surga akan menjadi milikmu." Saudaraku yang diberkati, satu pemberian yang baik, yang ketika kita berkelebihan, Tuhan mau kita berbagi dengan orang yang berkekurangan, maka sudah sempurna kasih Bapa di dalam diri engkau. 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Terkadang kalau saudara bertanya, kenapa saya memiliki harta yang berlebihan? Mungkin supaya engkau bisa memberi kepada orang yang berkekurangan, supaya ada keseimbangan. Saudara diberkati bukan karena engkau terlalu spesial sehingga engkau mendapatkan harta yang berlebihan, bukan untuk flexing. Tetapi apa yang kau miliki, taburlah kepada orang yang berkekurangan. Belajar dari agama seberang, mereka selalu memiliki zakat untuk dibagikan kepada orang yang berkekurangan. 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Gereja mula-mula adalah gereja yang saling memberi satu dengan yang lain. Yang berkelebihan menanggung kekurangan yang lain. Mereka menggunakan harta mereka secara bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengajar kita memiliki kemurahan hati. Sebab barang siapa berkemurahan, ia akan beroleh kemurahan. Matius 6 ayat 19 hingga 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, ayat ini kita renungkan bersama-sama bahwa hal memberi sedekah itu berbicara juga dengan di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ketika Tuhan memerintahkan kita memberi supaya ada keseimbangan, tetapi kemudian kita menumpuknya, harta yang menumpuk, yang kemudian kita fokus kepada harta kita. Kumpulkanlah bagi kita harta di sorga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, pencuri tidak dapat membongkar atau mencurinya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau hati kita berpusat pada keuangan dan kita tidak mau belajar untuk memberi, saudara, maka kita sedang menyembah Mammon. Dan Tuhan tidak menghendaki orang-orang beriman, orang-orang percaya itu menyembah uang, menyembah Mammon. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kita hal memberi, supaya ngengat dan karat tidak merusakkan harta yang kita kumpulkan, melainkan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jika mata kita tertuju kepada Tuhan, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Barang siapa menolong orang lemah, dia memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Menolong orang miskin sama seperti kita memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga yang akan membalasnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami kalau kami menjadikan Mammon sebagai Tuan dan Tuhan kami. Biarlah kami mau bertobat sungguh-sungguh dari hati yang pelit. Orang pelit, orang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, jikalau engkau ingin sempurna, jualah seluruh harta bendamu dan bagikanlah kepada orang yang miskin.
Artinya, Tuhan tidak menghendaki kami mengumpulkan kekayaan di bumi ini tanpa memperhatikan orang yang berkekurangan. Biarlah kelebihan kami akan mencukupkan orang yang berkekurangan. Mungkin orang yang kekurangan itu ada di sekitar kami. Orang tua kami, kakak kami, adik kami, sepupu kami, orang-orang yang dekat dengan kami yang ternyata di lingkaran kami berkekurangan, tapi kami tidak memiliki kepedulian sedikit pun. Kami memiliki harta yang mewah, kami memiliki rumah yang mewah, saudara kami tidak memiliki rumah dan kami tidak berbagi dengan mereka. Bapa di surga, ampunilah salah dan dosa kami. Sebab barang siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, ia memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dan ketika kami memberi, kami menabur, kami tidak akan berkekurangan oleh karena Engkau yang memberikan roti bagi penabur. Bapa di surga, ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di sekitar kami, dan biarlah kami tidak menegarkan hati kepada orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kami, di mana kami tahu kami dapat menolong mereka. Bapa di surga, kami mengangkat tangan kami. Biarlah kemurahan hati ada di dalam hati kami, biarlah roh kemurahan hati menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami tidak menjadikan Mamon sebagai Tuhan dan Tuan kami, tapi kami menjadikan Tuhan yang penuh belas kasihan sebagai Raja kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mau belajar untuk memberi dengan sukacita, dengan pemberian yang tersembunyi, yang tidak mengharapkan pujian, tetapi diperkenan oleh Bapa. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi sama-sama katakan haleluya. Selamat pagi, shalom saudaraku. Selamat beraktivitas, mari belajar untuk memberi. Tuhan memberikan kita kelimpahan agar kita dapat menabur supaya ada keseimbangan bagi orang lain. Shalom, Tuhan memberkati.